wujuding sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam lestari dan salam budaya. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan mengulas sebuah mitos dan situs pemujaan spiritual Gunung Arjuna. Tapi sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya, dan jangan lupa tombol tanda notifikasinya agar selalu terus mendapatkan video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ulas. Gunung Api Arjuna Wilerang merupakan gunung api istirahat yang berada di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Dengan tinggi 3,339 mdpl, Gunung Arjuna merupakan gunung tertinggi ketiga di Jawa Timur. Nama Arjuna berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata. Seperti gunung berapi lainnya di Jawa, Gunung Arjuna termasuk salah satu yang disakralkan adanya. Beberapa situs bersejarah menjadikan Gunung Arjuna juga menjadi tujuan para pelaku spiritual, sehingga menimbulkan kesan mistis di sepanjang jalur pendakinya. Berada di perbatasan 3 wilayah, ada beberapa jalur pendakian yang bisa dilalui, namun hanya ada 3 jalur utama yang ngetren di kalangan pendaki, yaitu ketiga jalur tersebut mempunyai karakteristik dan suasana yang sangat berbeda. Tapi mitos yang terdapat di dalamnya tetap sama dan selalu menjadi cerita menarik para pendaki, sekaligus menjadi pantangan yang secara tidak langsung menjadi aturan. Gunung Arjuna Wilerang pernah meletus pada tahun 1950 dan 1952. Ini merupakan waktu istirahat terpendek Gunung Arjuna Wilerang yang tercatat dalam sejarah. Nama Arjuna menjadi nama gunung ini karena legenda turun-temurun tentang asal mula Gunung Arjuna. Konon, Arjuna bertapa di sebuah puncak gunung dengan sangat tekun hingga tubuhnya memiliki sinar dengan kekuatan yang luar biasa dan berdampak besar. Bumi bergoncang, kawah condro di muka, menyemburkan lahar banjir, penyakit di mana-mana, bahkan gunung tempatnya bertapa berangkat ke langit. Hal ini membuat para dewa khawatir, sehingga membuat Batara Guru mengutus Batara Narada untuk menyelesaikan masalah, yaitu membangunkan Arjuna dari pertapaannya. Batara Narada gagal membangunkan Arjuna dengan segala cara. Akhirnya diutuslah Batara Ismaya bersama dengan Togok untuk membangunkan tapa Arjuna. Karena kesaktiannya, mereka berdua berubah menjadi besar, melampaui puncak gunung dan mengeruk bagian bawah gunung tempat Arjuna bertapa, memotong dan melemparkan potongan gunung itu ke tempat lain. Seketika Arjuna terbangun dan memperoleh nasihat dari Batara Ismaya. Nah, gunung tempat Arjuna bertapa itu pun bernama Gunung Arjuna, sedangkan potongannya bernama Gunung Wukir. Bersebelahan dengan Gunung Penanggungan yang dikenal dengan
Penanggungan yang dikenal dengan ratusan situs purbakala tak membuat keadaan yang berbeda dengan Gunung Arjuna. Ada beberapa situs yang dijadikan tempat ziarah para pelaku spiritual, menimbulkan suasana yang mistis di area Gunung Arjuna. Kebanyakan situs tersebut bisa ditemui di jalur pendakian Gunung Arjuna via Purwosari. Berikut adalah beberapa situs sekaligus tempat pemuja yang ada di sepanjang lereng Gunung Arjuna. Ontobugo, tempat ziarah dan bersemedi untuk kalangan tertentu. Menurut juru kunci, gua ini dijaga oleh seekor ular naga. Candi Madrim berbentuk punden, berundak dengan 3 ukuran. Teras berbeda di atas. Di teras atas ada beberapa batu andesit yang dibungkus kain putih dan 1 lumpang batu sebagai objek pamujan. Situs Eyang Abioso, situs punden. Berundak yang telah dipugar, ada 1 batu andesit besar seperti lesung, 1 umpak batu andesit segi 4 dan 1 arca. 2 rapala. Situs yang Sekutrem. Bangunan tempat menyimpan arca dan sebagai tempat ziarah diduga bekas bangunan punden berundak. Sedangkan Dewi Kunti tempat pamujaan dan sumber air. Yang Sakri tempat pamujaan. Pondok Rahayu sebuah gubuk yang mapak seperti gubuk hantu di tengah hutan yang masih akrab dengan aksara Jawa. Situs yang Semar, area tempat pamujaan dengan sebuah patung Semar. Mitosnya, Yang Semar adalah penasehat kepercayaan Arjuna dan di tempat tersebut makhluk moksa. Mangkotoromo, situs arkeologi berupa punden berundak yang paling besar di sepanjang jalur pendakian. Candi Sepilar, situs arkeologi yang berada tak jauh di atas Mangkukromo, merupakan bagian yoni, sedangkan bagian lingga ada di arah sebelah kanan. Tempat-tempat tersebut diyakini sebagai tempat pamujaan dengan adanya dupa dan bunga. Jadi jangan heran jika tercium bau dupa dan merasakan sensasi spiritual ketika mendaki Gunung Arjuna. Ya Purwosari. Mitos Gunung Arjuna. Banyaknya situs sejarah dan tempat pamujaan di sekitar lereng Gunung Arjuna membuat siapapun tidak bisa main-main seenaknya di gunung ini. Berbagai mitos pun tumbuh dengan sendirinya dari mulut ke mulut. Berikut adalah berbagai mitos Gunung Arjuna. Banyaknya petilasan peninggalan kerajaan Majapahit dan Singasari. Masyarakat masih percaya bahwa orang yang melakukan moksa masih menjaga tempat tersebut. Selain itu, beredar mitos bahwa anak Arjuna dengan Batari Dresnala yang bernama Bambang Wisanggeni juga menjaga petilasan-petilasan tersebut. Alas Lalijiwo, para pendaki Gunung Arjuna dan Gunung Wilerang tentu tidak asing dengan nama Alas Lalijiwo, hutan lupa diri yang kemistisannya sangat populer. Menurut kepercayaannya, masyarakat setempat orang yang mempunyai niat jahat akan tersesat dan lupa diri di tempat tersebut. Menurut ahli spiritual, daerah
Alas Lali Jiwo banyak dihuni oleh para jin. Pasar setan atau tersebut juga Pasar Dieng ada di jalur pendakian menuju puncak Gunung Arjuna. Ya, Tretes tempatnya di area cukup luas yang mendapat banyak makam saat siang hari. Lokasi tersebut hanyalah tanah lapang. Namun saat malam hari konon di tempat ini terdengar suara ramai seperti di pasar. Acara ngunduh mantu. Selain suara gaib dari pasar setan, ada juga suara gamelan yang terdengar di sekitar Alas Lali Jiwo. Suara gamelan yang tiba-tiba ada dan tiba-tiba menghilang dipercaya sebagai acara ngunduh mantu bangsa jin mitosnya. Jika mendengar bunyi gamelan, sebaiknya segera turun agar tidak dibawa bangsa jin alias tersesat dan hilang. Pantangan. Ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar para pendaki. Gunung Arjuna beberapa di antaranya adalah tidak boleh naik dalam jumlah ganjil, tidak boleh menggunakan baju merah, atau wanita haid dilarang melanjutkan naik ke puncak dan dilarang merusak situs-situs petilasan. Jika jumlah ganjil, hendaknya membawa sebuah tongkat. Untuk menggenapi pantangan-pantangan ini biasanya dikatakan juru kunci Mangku Toromo sebelum pendaki melanjutkan pendakian Gunung Arjuna. Banyaknya cerita-cerita mistis seperti pendaki hilang, pendaki tersesat, pendaki berpindah jalur, pendakian hingga pendaki kerasukan setan karena melanggar pantangan selalu menjadi bumbu cerita utama mitos Gunung Arjuna. Cerita lain seperti penganut kepercayaan tertentu yang melakukan kegiatan spiritual di lereng Gunung Arjuna. Pantangan dan mitos tersebut tidak sepenuhnya harus dipercaya. Meski mitos ada untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kadang mitos juga dibuat untuk melindungi adat budaya dan kepercayaan setempat maupun melindungi situs arkeologi dari ulah para pendaki nakal. Oke, itulah sedikit cerita mitos tentang Gunung Arjuna dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Blitar Channel, salam rahayu, sagung tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.